Apakah sudah siap teman-teman? Hai teman Salsa Livit, balik lagi bersama aku Salsa kayak di YouTube ya. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial buat aku. Bentar aku sambil lihat ini. Jadi hari ini adalah hari yang sangat spesial buat aku karena aku juga deg-degan. Jadi bahkan sampai tim aku yang ngeditin video fotonya tuh sampai juga ikut deg-degan untuk editin ini karena ini spesial banget. Aku akan live bareng sama Mas Aderay. Nanti jam 10 pas Mas Aderay akan join sama kita. Aku mau ini dulu, mau kasih tahu dulu sama teman Salsa Livit apa yang akan kita bahas gitu. Jadi aku itu kenal sama Mas Aderay waktu aku ngambil sertifikasi di Mas Aderay itu punya institut gitu. Nah itu aku kenal sama Mas Aderay di situ. Tapi ya cuman kita nggak terlalu kenal deket, tapi masih keep kontak karena Mas Aderay itu super duper baik banget. Terus akhirnya kemarin ada kesempatan untuk ngajak Mas Aderay live bareng sama aku dan aku sangat bahagia banget. Terus aku tuh sebenarnya pengen banget kebahas ini dari udah lama. Ya udah lama sih karena aku kan memang olahraga yang aku suka tuh angkat beban kan. Tapi banyak banget teman-teman aku yang selalu bilang, "Ih, ngapain sih angkat beban? Emang nggak takut badannya kayak Aderay?" Gitu. Masih itu selalu gitu. Emang nggak takut badannya kayak Aderay, tapi selalu ngomong kayak Aderay. Nah, menurut aku pribadi, aku tuh sangat adore sekali kepada Mas Aderay karena menurut aku Mas Aderay itu adalah guru, terus influencer sama emang dia juga atlet. Dia tuh nasional bodybuilders Indonesia. Natural kok nasional, itu kan jadi gara-gara deg-degan. Natural bodybuilders nggak Indonesia doang sih, seluruh dunia. Jadi super excited. Aku pengen teman-teman tahu, teman-teman Salsa Livit tahu apa sih manfaat angkat beban dan apa sih manfaat makan makanan sehat. Karena ini kan aku udah sering banget ngomong sampai berbusa kali ya. Kalau aku selalu bilang latihan angkat beban. Jadi sebentar ya, bilang dulu. Oke, jadi teman Salsa Livit, aku udah siapin sih beberapa pertanyaan dari teman-teman Salsa Livit. Jadi nanti aku langsung tanyain ke Mas Ade gimana jawaban dari beliau. Aku udah sarapan. Hadir dari Malaysia. Wow, takut berotot kayak laki-laki. Tuh bener nih kata Lintang. Aku juga kayak gitu, takut iya bener. Aku juga digituin terus. Tapi sampai sekarang aku udah berapa tahun badan aku masih aja kayak gini, nggak berubah kayak laki-laki. Kita tunggu Mas Ade dulu ya. Belum. Maaf lahir batin semuanya. Semoga puasanya lancar dan semoga ibadahnya yang melakukan ibadah bulan puasa diterima oleh Allah. Aderay. Hai Mas Ade. Halo, ya ampun seneng banget. Akhirnya bisa live bareng sama guru aku. Mas Ade apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Ade baik. Yes. Jadi begini Mas Ade, aku udah bilang tadi sebelumnya sama teman-teman Salsa Livit, aku kenal Mas Ade dari Rai Institute. Jadi teman-teman Salsa Livit kalau mau personal trainer, jadi personal trainer ambil aja di Rai Institute. Itu aku di sana dan aku ngerasain benefitnya dan manfaatnya sampai sekarang udah 3 tahun berarti. Terus dan banyak banget yang tanya sama aku, terutama wanita-wanita kayak, "Sa, kenapa sih kamu tuh olahraganya maunya angkat beban? Kenapa nggak mau olahraga yang emang biasanya cewek lakuin gitu, Mas?" Terus, dan dari dulu selalu dibilang, "Sa, emang kalau misalnya angkat beban kamu nggak takut badannya kayak Mas Aderay?" Kayak, "Hello, buat jadi Mas Aderay itu susah banget kali." Aku aja sampai sekarang, maksudnya olahraga kayak gimana pun karena aku juga kurang disiplin sih makan dan olahraganya, itu juga ototnya gini-gini aja, gak jadi yang kayak jadi Mas Aderay. Jadi aku pengen ini kita langsung aja dengerin dari orangnya langsung yang sering diklaim
Aku takut badannya kayak Mas Aderai. Aku takut nanti gedenya kayak Mas Aderai. Coba gimana Mas manfaat latihan angkat beban ini buat general aja buat cewek cowok. Jadi apa manfaat yang latihan angkat beban Mas? Hmm, yap. Mm-mm. Hmm. Arti dan makna. Nah, jadi Hmm. nomor 1 dan 2 pasti akan terkait ya, Ya. gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya tadi misalnya ada kita tidak punya satu pengertian akan arti dan makna, sehingga biasanya kita tidak paham. Sehingga ketika kita tidak paham, akhirnya muncullah yang namanya keraguan atau ketakutan. Hmm. Nah, keraguan dan ketakutan itu adalah bukan fondasi daripada sebuah kedisiplinan, daripada sebuah kepatuhan, itu bukan fondasi. Hmm. Jadi fondasinya nggak kuat. Fondasinya harus kuat kalau kita memahami atau mengerti. Nah, jadi nomor 1, pertanyaannya, aduh saya takut nanti badannya berotot. Pertama, salahnya di nomor 1 adalah di takutnya. Kenapa? Hmm. Karena takut itu adalah bukan fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh itu justru berani karena paham. Ya Ya. kan gitu. Itu 1. Dan kedua, yaitu adalah dengan kita nanti paham, akhirnya kita sadar, oh ternyata, nah ini lagi, balik lagi. Salah satunya kan kita mesti jujur sama diri sendiri. Kita paling sering membuat sebuah pernyataan seperti ini. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya harus mengantar anak saya ke sekolah. Saya adalah Bener. ibu yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya mesti mengantar istri ke kantor. Saya adalah suami yang baik. Saya tidak ada waktu buat olahraga karena saya banyak kerjaan di kantor. Saya adalah karyawan yang baik. Jadi kita akan membuat alasan cerdas sebisa mungkin seolah-olah kalau kita ini bertanggung jawab. Namun yang terjadi adalah kita terperangkap dalam alasan itu, tapi terakhirnya yang jatuh sakit kita, yang Ya. tidak dapat sehat kita. Hmm. Nah, kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah itu bisa dikatakan sangat kontras sekali ketika kita bandingkan dengan kecerdasan kita akan keuangan yang tinggi. Contoh Hmm. paling gampang misalnya, aduh saya males ya kalau disuruh kerja gitu, disuruh usaha gitu, males lah, saya nggak mau lah, itu masalahnya repot ya, teman saya kemarin kerja ya, usaha ya, ih langsung bangkrut tuh usahanya. Teman saya kerja ya, udah kerja capek-capek, terakhirnya dipecat juga sama bosnya. Ah males saya Hmm. melakukan kerja atau usaha. Ketika ada seseorang berbicara seperti itu, kita karena kecerdasan akan keuangan kita tinggi, kita langsung bilang, loh kenapa kamu dipecat? Loh, kenapa usaha kamu bisa sampai bangkrut atau tidak menghasilkan atau tidak bisa jualan? Pasti ada sesuatu yang salah yang kamu Hmm. lakukan atau ada pendekatan yang salah, makanya kenapa kamu tidak mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Nah. Bukannya loncat ke dalam satu kesimpulan untuk bilang bahwa tuh kan benar ternyata kerja atau usaha itu mah benar-benar nggak enak lah, nggak bagus. Nah, dalam hal kesehatan, kita bisa melihat, bisa bayangkan nggak ada seseorang misalnya Salsa, ih badannya bagus ya, ini apa gitu ya. Hmm. Tapi gini, saya nggak suka latihan sih ya, sama Iya. saya juga males ngatur makan, tapi mau saya sih punya badan bagus. Gimana tuh caranya? Jadi bisa bayangkan analoginya, saya kerja nggak mau lah, usaha nggak mau, tapi kalau kaya saya mau. Gimana tuh caranya? Gitu ya. Nah, jadi kita bisa bayangkan itu sebuah pernyataan yang konyol gitu ya. Apalagi kayak misalnya gini, saya nggak mau lah kalau saya diajakin kerja gitu atau usaha, kenapa? Males lah. Nanti kalau seandainya saya kerja atau usaha, ntar yang ada saya bisa sampai kaya kayak Pak Ciputra lagi. Ah nggak mau, saya nggak mau kaya kayak Pak Ciputra. Jadi bisa bayangkan nggak? Ibaratnya mau Itu cari bener uang banget aja udah Mas. susah. Ya, mau cari uang aja susahnya minta ampun gitu. Kita bisa takut kaya nanti seperti Pak Ciputra gitu ya. Jadi bisa Iya. bayangkan itu. Kayak saya juga kalau ditanya juga sama orang, aduh saya nggak mau latihan golf gitu, males lah. Kenapa? Karena kalau seandainya saya latihan golf,
Ntar yang ada saya kayak Tiger Woods lagi, aduh enggak, jangan repot saya jadi ntar kalau semakin terkenal banyak uang, waduh nanti banyak yang ngutang sama Susah. saya apa segala. Susah ya. Nah jadi kita bisa melihat ketika tanpa kita sadari kita membuat satu alasan cerdas, tapi alasan cerdas itu hanya memenangkan kita dalam sebuah pembicaraan, tapi kalah dalam kehidupan. Ya. Nah persis kayak tadi juga, ngapain cewek latihan ini apa, oh nanti ntar berotot, serem loh, ntar ini apa. Tapi yang tidak dia sadari adalah dia berbicara tanpa punya landasan pemahaman tentang apa yang dibicarakan. Dan terakhirnya ketika dia menang dalam percakapan itu, terakhirnya waktu dia ngelihat di kaca, kok kenapa ya? Kok perut saya kok jadi agak gemuk gini ya? Kok tangan saya bergelambir ya? Dulu saya pakai baju ukurannya M, sekarang pakai baju ukurannya XL. Dulu waktu di foto, saya mukanya kelihatannya cantik, sekarang kok muka saya kok kelihatannya kayak lebih lebar daripada handphonenya ya. Gitu. Nah, nanti kita protes gitu ya. Nah, waktu kita protes, yang ngerasakan perasaan tidak enak, belum lagi ditambah pada saat saya jalan, aduh kok saya capek ya. Dia nggak sadar bahwa ketika dia jalan itu, dia harus membawa galon yang beratnya 20 kilo itu setiap hari. Galonnya nggak dibawa, nggak diturunin, tapi diangkat terus kemana-mana. Maksudnya analogi galon itu adalah badannya ibaratnya ya, dulu lagi SMA, beratnya cuma sekitar 45 gitu ya. Sekarang beratnya 65 ya. Jadi udah terjadi kenaikan hampir 19 kilo setara dengan satu buah galon. Yang bisa dibayangkan akhirnya dia bilang, kok saya cepet capek ya sekarang ya. Kok saya kalau naik tangga kadang-kadang lutut saya sakit. Kadang-kadang pinggang saya sakit. Nah jadi kita mengalami hal-hal tersebut sampai hari ini juga kita yang paling panik dan ketakutan ketika kita bilang, waduh virus itu salah satunya dia akan lebih agresif kepada orang yang memiliki imun sistem yang lebih rendah. Siapa orang yang punya imun sistem yang lebih rendah? Imun sistem yang lebih rendah itu adalah orang-orang yang masih merokok, orang-orang yang tidak pernah olahraga, orang-orang yang kadar lemaknya terlalu tinggi, orang-orang yang punya masalah dengan masalah organ tubuhnya, termasuk juga mungkin kalau kita bilang akhirnya dikonotasikan atau diasosiasikan sebagai anggap aja disamaratakan seolah-olah wah ini bahaya buat orang tua kita di rumah. Yang tidak disadari kalau kita berbicara tua atau muda itu kita sebenarnya hanya berbicara yang namanya kronologis. Nah, sedangkan usia itu sebenarnya yang paling penting itu adalah usia biologis. Karena apa? Karena kalau bicara usia kronologis, oh ya umur 30 tahun itu berarti lebih sehat daripada umur 40 tahun. Loh, kata siapa? Yang karena Mas Ade aja udah 50 kan. Tapi nggak kelihatan. Artinya, ya maksudnya kronologis kita pasti akan semakin hari semakin tua. Tapi biologis adalah sesuatu yang kita bisa reverse, kita bisa balik. Itu yang makanya kenapa yang disebut dengan pendekatannya kayak orang bilang misalnya anti-aging gitu ya dan sebagainya, itu hanya lebih kepada dia berusaha membuat satu perlambatan terhadap kemajuan usia gitu sehingga jadi seolah-olah selama ini kita membuat satu kayak semacam keyakinan bahwa ibaratnya oh kalau orang di atas umur 30 tahun itu udah pasti nanti akan diabetes. Di atas umur 40 tahun pasti nanti udah akan ada masalah nih sama jantung. Di atas 50 tahun pasti nanti dia udah ketergantungan obat. Di atas 60 tahun udah pasti sakit-sakitan, di umur 65 udah pasti udah selesai, misalnya. Nah, itu kita memakai satu anggapan atau konklusi yang kita loncat ke sana hanya lebih didasarkan kepada pemahaman kita yang sangat, kalau bisa dikatakan sangat rendah untuk hanya melihat sebuah angka gitu ya. Yang tidak disadari adalah sebenarnya pola perilaku masyarakatnya sesungguhnya yang sebenarnya yang terjadi, yang bermasalah, yang memang kita harus rubah. Nah, makanya kenapa sebenarnya hari ini menjadi sesuatu yang di satu sisi memang unik ya situasinya, tapi di sisi lain sebenarnya kalau kita mau melihat dari sisi yang positif adalah terjadi suatu percepatan ketika akhirnya orang jadi sekarang ini jadi mau nggak mau jadi harus belajar sehat. Iya, akhirnya, jadi belajar dan berusaha. Iya, karena tadinya kan
dia tidak beranggapan bahwa sehat itu menarik. Kenapa? Iya. Makanya kan mungkin kan sering ya saya sering cerita sehat tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Nah, Nah, jadi yang mau saya sampaikan adalah kenapa tidak menarik? Kenapa baru menarik pada saat pergi dari kita? Karena orang beranggapan, iya nanti sehat baru pergi dari kita. Kalau kita sudah tua bangka, nanti baru dia pergi dari kita. Sekarang masih muda. Ya kenapa saya mesti mikirin sehat? Sekarang saya fokus aja, cari uang, kerja, dan sebagainya. Tapi yang tidak disadari adalah, sehat adalah bukan sebuah tujuan. Sehat sama seperti kesehatan itu, sama seperti kebersihan, adalah sebuah syarat. yes. Jadi, kalau kita sehat, memenuhi syarat, pada saat itu kita bisa melakukan segala hal. Nah, uniknya hari ini, kita semua dilabel sebagai tidak sehat, tidak memenuhi syarat, sehingga makanya kenapa kita tidak bisa terisolasi namanya ya hari ini gitu ya, karena dianggap tidak memenuhi syarat gitu. Nah, Yes, kan jadi benar, Mas. unik. Siapa yang menentukan itu gitu ya? Yang menentukan itu adalah nanti akhirnya kembali lagi ada sebuah konsensus yang beranggapan seperti itu gitu. Nah, jadi itu sebenarnya sesuatu yang bisa diperdebatkan. Kenapa? Karena kembali lagi kalau kita berbicara yang namanya keagungan atau kehebatan daripada sebuah penyakit, di sisi kiri, di sisi kanan juga ada yang namanya keagungan atau kehebatan sebuah tubuh manusia gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya itu sebuah debat atau argumen yang sebenarnya cukup seimbang. Tapi kalau kita tidak seimbang, akhirnya kita justru malah membuat satu keyakinan deterministik 100% adalah bahwa wah ini adalah sebuah penyakit yang mematikan, yang berbahaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti jawabannya terakhirnya hanya di obat, di ventilator, dan di vaksin. Menurut saya bukan ide baik gitu ya. Kembali lagi kita harus sebagai orang yang cerdas, apalagi juga kita paham tentang kesehatan, kita bisa melihat adalah banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Nah, makanya yang terjadi hari ini memang sebuah sesuatu yang bisa dikatakan unik. Mungkin kalau saya memakai kata terminologinya, kenapa? Karena di satu sisi, tujuan daripada kebijakan isolasi adalah untuk menyehatkan masyarakat, tapi dari faktanya yang terjadi di lapangan itu, justru dengan terjadinya isolasi, apa yang terjadi? Kualitas kesehatan masyarakatnya menurun semuanya ya. Dan hal itu terjadi karena apa? Karena dilandasi oleh sebuah pemahaman akan ketakutan. Nah, iya, jadi benar, Mas. jadi bisa membayangkan ya, kalau kita itu, makanya ada istilah yang saya katakan, apa yang kita fokuskan, di sana tenaga kita tersalurkan. Jadi kita fokus saja sesuatu. Misal contoh paling gampang, saya akan berfokus kepada kejelekan atau keburukan teman saya. Ketika kita fokus, dia orangnya suka ngutang, dia orangnya suka jelekin kita di belakang, dia orangnya suka ngomong sembarangan, dia orangnya suka dia orangnya suka pinjam duit sama saya, dia orangnya suka telat, dia orangnya suka males, kadang-kadang kalau saya suka cari, dia suka hilang-hilang. Kita pikirin aja segala keburukan teman kita, maka pertanyaannya di hasil akhir itu adalah, kira-kira lebih cenderung kita menghargai dia untuk kita mau sering main sama dia, atau lebih cenderung kita mengkurang penghargaannya kita pada dia, dan akhirnya kita bilang, aduh kayaknya emang malas juga ya main sama dia ya. Maka jawabannya pasti akan yang kedua. Kenapa? Karena kita berfokus kepada keburukan orang tersebut. Nah, kebalikannya, ketika kita berfokus kepada kebaikan orang tersebut, kita bilang, iya tapi orangnya jujur ya, iya orangnya tulus, tapi iya orangnya tapi nggak pernah bohong. Iya, tapi dia terlepas daripada itu, dia tuh temennya setia banget ya sama saya, ini apa. Ya dia mungkin masih ada kekurangan, kadang-kadang suka ngatur uangnya nggak benar, sehingga akhirnya dia suka minta sama saya. Tapi dia mintanya juga tulus, dan dia juga bayar kok tiap kali ngutang gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada saat kita berfokus kepada kebaikan orang itu, pada saat itu penghargaan kita menjadi lebih tinggi, pada saat itu kita bilang, iya saya mau senang dan menikmati bermain dengan orang itu. Nah, yang mau saya sampaikan dari analogi cerita ini sebenarnya kembali lagi seperti itu. Yuk, tiap hari kalau kita lihat yang namanya porsi daripada porsi yang namanya fokus kepada keberbahayaan atau kematian yang disebabkan seolah-olah oleh si penyakit ini, itu terlalu ibaratnya berat sekali di sebelah kirinya dibandingkan dengan sebuah cerita-cerita tentang yang namanya kesembuhan, namanya kekuatan, yang namanya oh nggak kenapa-napa kok, baik kok, sehat aja. Oh,
manusia itu adalah is a walking ecosystem of germs juga. Tubuh kita terdiri dari 6 triliun sel. Dari 6 triliun sel itu terdiri dari hampir kurang lebih 60 triliun bakteri. Dari 60 triliun bakteri terdiri dari hampir 360 triliun virus. Jadi antara satu virus dengan virusnya lain, nah kita ini juga makhluk yang terdiri daripada virus. Bukankah ketika ada virus yang baru hanya membutuhkan sesuatu yang beradaptasi, mengenal, diseleksi, masuk ke dalam dan beradaptasi. Makanya kenapa nanti kita akan berbicara kalau adaptasi sistem di dalam tubuh kita itu dikenal dengan namanya innate immune system dan juga dikenal dengan namanya adaptive immune system. Di innate immune system ketika kita berkenalan dengan virus, bakteri, patogen yang lain, kita masuk, badan kita akan berkenalan dengan memberikan berbagai reaksi atau responsi. Mulai dari, aduh kok kulit saya gatal-gatal ya, aduh kok saya bersin ya, aduh kok saya agak pilek ya, aduh kok saya batuk ya, aduh kok tenggorokan saya nggak enak ya, aduh kok saya agak keringet dingin ya, dan sebagainya. Itu adalah sesuatu reaksi atau respon daripada tubuh terhadap tamu yang baru datang hadir ke dalam tubuh kita. Dan disitulah perlindungan pertama. Nah setelah itu baru masuk pelan-pelan, masuk ke perlindungan kedua ketika badan kita akan membuat satu adjustment terhadap situasi itu dan akhirnya menciptakan adaptasi baru. Makanya disebut dengan namanya adaptive immune system dan akhirnya badan akan mengambil data itu untuk dijadikan sebagai memori dan akhirnya ketika mereka udah masuk terus lagi, udah nggak kenapa-napa. Makanya kenapa ada kebutuhan sekitar 1-2 minggu itu untuk beradaptasi. Tapi pada kenyataannya sebenarnya apakah virus itu akan terreplikasi dan terakhirnya akan merugikan kita? Nah, jawabannya adalah adanya di mana? Adanya di adrenal system, yaitu adalah ketika membayangkan kalau fondasi daripada kesehatan itu adalah bukannya lebih kepada pemahaman, tapi fondasi daripada kesehatan itu adalah lebih kepada ketakutan. Nah, artinya apa? Ketika si adrenal system itu didominasi oleh namanya kecemasan dan ketakutan karena dibombardir oleh berbagai berita-berita yang datang bukan cuma dari sosial media dari mana, bahkan dari WA grup kita sekalipun setiap hari. Itu paling bahaya sih Mas sebenarnya. Iya, atau cerita-cerita dari teman kita itu benar-benar terlepas daripada beritanya benar, terlepas daripada beritanya positif, terlepas daripada beritanya juga tidak hoaks dan sesuai dengan fakta, namun apa yang terjadi teman-teman sekalian ketika sebuah berita disend dan terdelivered oleh kita, yang terjadi adalah sebuah pelemahan hati. Nah, pelemahan hati itulah yang makanya akhirnya menimbulkan stres. Nah, stres itu menimbulkan inflamasi. Nah, inflamasi membutuhkan sistem syaraf kita untuk melakukan satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan mode, kalau istilahnya kayak semacam mode pertahanan terhadap situasi itu. Jadi ketika kita cemas dan takut, badan merasa terancam, makanya blood vessel kita akan fokus ke kaki dan tangan kita untuk lari. Artinya pada saat itu adrenal kita didominasi oleh sesuai dengan mirip dengan gerak nafas kita, yaitu adalah pendek dan cepat, kita tersengal-sengal. Nah pada saat itu didominasi oleh yang namanya, kalau sistem syaraf di dalam tubuh kita ada dua, satu yang namanya simpatetik, yang kedua namanya parasimpatetik. Nah, kalau kita didominasi oleh simpatetik, mode di badan kita itu adalah modenya fight or flight. Jadi modenya itu adalah mode terancam. Nah, ketika mode terancam, berarti badan kita hanya akan lari ke tangan dan kaki untuk tenaganya untuk berlari gitu, karena kita merasa terancam. Nah, ketika kita berlari dan merasa terancam, otomatis badan kita tidak didominasi atau tidak teraktivasinya sistem syaraf yang kebalikannya, yang dikenal dengan namanya, kalau yang tadi simpatetik, yang satu lagi namanya parasimpatetik. Nah, parasimpatetik modenya bukannya fight or flight, tapi modenya rest and digest. Artinya ketika misalnya teman-teman ya, kalau kita lihat ketika lagi rileks, lagi santai, dekat dengan orang yang dikasihi, lagi berkomunikasi, berkomunion dengan alam, lagi dekat dengan alam, bermandi sinar matahari, lagi dapat rejeki, lagi dekat dengan orang-orang yang kita sayang, lagi jatuh cinta, ada namanya honeymoon effect gitu yang terjadi. Itu pada saat di mana nafas kita lagi tenang, pendek, pelan dan panjang, dan pada saat itu badan juga lagi rileks, pada saat itu badan akan membuat
sebuah mode namanya rest and digest. Rest itu artinya dia self-healing, self-recovery, self-repair, dan self-detoxifikasi. Nah, di sisi lain, badan juga akan mendigest, mencerna makanan yang ada. Nah, sistem itu tidak akan bisa bekerja kalau seandainya kitanya lagi ketakutan berlari karena merasa terancam. Nah, karena sistem di dalam tubuh kita sifatnya dia unitasking, dia tidak multitasking kalau dalam hal perlindungan. Jadi bisa bayangkan kalau teman-teman lihat, kalau kita terus dibombardir dengan yang namanya kecemasan dan ketakutan, maka otomatis imun sistem kita tidak akan berfungsi dengan baik. Dan ketika imun sistem kita tidak berfungsi dengan baik, pada saat itu yang terjadi adalah penyakit akan hadir dan datang. Nah, jadi bisa bayangkan sebuah solusinya daripada masalah kesehatan atau kesakitan di dunia. Jadi saya nggak ngomong di Indonesia ya, tapi di dunia, yaitu adalah dengan cara justru kita terjadi hari ini gitu. Sebuah isolasi sosial terhadap makhluk sosial itu sebenarnya sesuatu yang tanpa kita sadari sebenarnya cukup ironis. Karena apa? Karena manusia sebenarnya mendapatkan kekuatan itu adalah pada saat dia bersosialisasi, pada saat dia bersilaturahmi, pada saat dia berkumpul, pada saat dia bersama-sama. Makanya kenapa kekuatan kita adanya di keluarga. Makanya kenapa kekuatan kita adanya di pertemanan, makanya kekuatan kita adanya di lingkungan, di komunitas. Karena kita dalam berbicara kesehatan itu juga, kita itu kan sebenarnya kumpulan daripada yang tadi saya katakan sel itu sendiri, karena sel pun sama. Sel itu memiliki sifat, kalau bisa dikatakan nasib daripada sebuah sel itu bukan tergantung daripada intinya, tapi tergantung daripada dindingnya. Artinya apa? Artinya peran komunitas atau lingkungan itu berperan sangat besar sekali gitu. Termasuk dalam waktu kita dulu besar juga, bayangkan kita dibesarkan dengan lingkungan yang penuh dengan keterancaman, penuh dengan insecure dan sebagainya, otomatis anaknya itu gede panikan. Kebalikannya, pada saat dimana orang tuanya tenang, orang tuanya penuh dengan kasih sayang dan baik, nggak ribut antara sesama bapak, ibu, lalu adik-adik dan kakaknya, pada saat itu anak itu juga tumbuh dengan perasaan yang lebih nyaman gitu ya. Nah, jadi bisa bayangkan ketika hari ini kita semuanya pada di rumah, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Lagi santai, kita makan. Lagi bosen, kita makan. Lagi sedih, kita makan. Lagi depres, kita makan. Bahkan lagi happy pun kita makan. Terus bentar-bentar buka kulkas. Iya, jadi bisa bayangkan kita makan itu pada saat. Halo, Mas. Kok Mas adanya menghilang? Halo. Coba aku cek dulu. Apakah teman Salsa Livit merasa Mas Ade menghilang? Mas, halo. Hai teman Salsa Livit. Bentar ya, ini Mas Adenya kayak nge-lag gitu di aku. Lihat. Sudah kembali Mas Ade Rai. Kita waiting dulu. Hai Mas, keputus ya? Halo, ya keputus. Nggak apa-apa, sudah biasa. Ya, sudah biasa ya. Sudah biasa. Ya mungkin saya langsung cepat aja ya. Oke, ya. boleh. Jadi sekali lagi memang justru tantangannya kita ini sekali lagi teman-teman sekalian, karena kita kan juga kan warga negara yang baik ya, kita mengikuti ya aturan apa yang diterapkan ya, tapi memang sebagai orang juga yang paham cerdas tentang kesehatan, kita pun juga boleh mempertanyakan apakah nanti ke depannya mudah-mudahan ada sebuah kebijakan yang lebih bijaksana, karena memang dengan adanya sosialisasi itu, kalau kita mau membuat sebuah evaluasi itu memang akhirnya itu kalau ada istilah yang mengatakan jangan sampai kita terperangkap dalam sebuah metode, tapi esensi atau harapan atau outcome dari kita menggunakan metode itu kita nggak dapetin, tapi kitanya sibuknya dengan metodenya tersebut. Jadi istilahnya metodenya adalah dietnya adalah tujuannya supaya sehat. Dengan cara misalnya saya vegetarian, tapi kita fokus menjadi vegetarian sejati dengan kita mempromosikan kemana-mana, tapi pas kita lihat, loh kok kita juga diabetes juga tetap, kita juga hipertensi. Kenapa? Karena kebanyakan makan
karbohidrat dalam hal ini misalnya kayak tepung-tepung dan sebagainya. Loh kan padahal dianya vegetarian bagus, secara sumber bagus, tapi ternyata dalam penyajian dan juga dalam jumlah ternyata dia lengah di sana. Jadi seolah-olah jadi yang salahnya si vegetariannya. Padahal vegetariannya nggak salah, tapi esensinya nggak tercapai. Padahal keinginan vegetarian adalah mencapai esensi tersebut. Nah, jadi yang mau saya sampaikan sama teman-teman sekalian adalah kalau kita membuat satu isolasi sosial dengan harapan masyarakatnya jadi imun sistemnya lebih baik, ya nanti coba dievaluasi benar atau tidak. Karena yang nggak boleh adalah nanti kita semua bebas dari corona tapi mati gara-gara stres, gara-gara hipertensi, gara-gara jantung, gara-gara diabetes, dan cancer. Yang tadinya teman-teman kita yang cuma kansernya stadium 1, gara-gara isolasi ini dan juga karena pelemahan perekonomian ya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Ketika ada orang yang dirumahkan, ketika ada orang yang dikeluarkan dari pekerjaan, ketika kita punya usaha nggak bisa jualan karena semuanya harus tutup dan sebagainya, pada saat itu dari stadium 1 jadi stadium 4 langsung gitu. Dan ketika kita sakit dan akhirnya mati, nanti yang mengklaim itu adalah, oh kan bener kan corona berbahaya. Nah jadi di sini kayak data tentang sebuah evaluasi terhadap diagnosa penyakit itu juga masih rancu gitu. Jadi akhirnya bisa dibayangkan, jadi ketika nanti kalau rumah sakit rame itu ramenya karena memang coronanya atau ramenya karena isolasi yang terjadi hari ini gitu. Nah itu jadi sesuatu yang memang harus dipertimbangkan masak-masak gitu ya. Memang kembali lagi di luar daripada apa yang bisa di luar kuasa kita, memang kita serahkan sama yang memang mau menjalankan ya. Nah, tapi mudah-mudahan nanti kebijakan itu memang harus didasarkan atau dilandaskan oleh sebuah pemahaman akan pengetahuan itu, nggak sekedar cuma hanya disuruh ini, nanti udah kita jalanin ini. Jadi yang ada orang keluar rumah dipukulin, terakhirnya ketika dipukulin, dianya luka, badannya ini sakit, tapi tujuannya adalah apa? Karena tadinya ceritanya nggak boleh keluar rumah karena supaya sehat gitu, ceritanya tidak terkena virus gitu. Tapi yang ada terkena tongkat, dipukul ya sama orang gitu ya. Jadi akhirnya patah nanti. Ibaratnya kalau istilahnya orang bilang, metodenya kita terperangkap dalam sebuah metode, tapi kita kalah dalam esensi. Jadi istilahnya orang bilang menang dalam sebuah pertempuran, tapi ternyata kita kalah dalam peperangan. Terakhirnya masyarakat di dunia, bukan cuma di Indonesia ya, tetap aja akan sakit dan mati, tapi ya mati dan sakitnya itu ternyata bukan karena virusnya gitu, karena pada dasarnya virusnya tidak mematikan, justru yang mematikan adalah ketika badan membuat satu overreaksi terhadap virus. Nah, mungkin kira-kira itulah. Gila, aku kalau Mas Adi ngomong tuh udah kayak terhipnotis gitu loh, Mas. Iya, nah sekarang kita bahas langsung masuk ke apa yang bisa kita lakukan di rumah lah ya. Gitu yes, ya. apa yang bisa dilakukan di rumah nih, Mas? Ya, yang gampang aja biar cepat, nomor 1 adalah saya rasa kembali lagi apa yang membuat kita bisa teraktivasi yang namanya sistem imun sistem kita. Kita berbicara parasympathetic nervous system, kita berbicara apa yang kita fokuskan di sana, tenaga kita tersalurkan. Yuk fokus pada apa? Aktivitas gerak, mulai dari gerak tubuh, gerak nafas, juga aktivitas pola makan kita. Nah, jadi yang kita bisa lakukan, dan yang satu lagi adalah opsi cara pandang yang menguatkan hati, itu juga penting. Kenapa? Karena teman-teman bisa bayangkan ya, orang udah ngerokok terus nggak mati-mati, orang udah makan sembarangan nggak mati-mati, tapi ketika tinggal ditambahin stres 1, langsung matinya jadi cepat. Kenapa? Karena ibarat ketika kita punya opsi cara pandang yang melemahkan hati itu, pada saat itu chemistry di badan itu akan istilahnya dia akan membuat satu apa ya, kalau sabotase terhadap kesehatan itu langsung gitu ya. Jadi dia buat konspirasi untuk langsung benar-benar tajam, nyata. Jadi akhirnya langsung orang bisa lemah banget. Nah, ini makanya yang kenapa sering saya kemukakan di sini, ibaratnya isolasi sosial itu sebenarnya ada satu ketajaman sendiri terhadap kesakitan masyarakat, itu yang paling bahaya sebenarnya. Tapi makanya kenapa nanti itu pelan-pelan seiring dengan, saya rasa ini juga bukan cuma masalah concern daripada masyarakat di Indonesia, tapi juga concern masyarakat di dunia, terutama orang yang paham tentang kesehatan. Nah, jadi nomor 1 adalah kalau bisa memang kurangin dengerin berita-berita yang melemahkan hati. Kedua,
yuk olahraga, mulai menggunakan tubuh sendiri Yes. sebagai sarana yang gampang ya. Kalau tubuh sendiri kita gunakan itu, akhirnya kita tidak membuat satu alasan cerdas. Iya, masalahnya kan fitnessnya tutup. Ya, masalahnya kan kita nggak boleh keluar. Ya, masalahnya kan ini, masalahnya itu. Dan saya kan miskin, nggak punya alat, nggak punya ini. Ya. Nah, nanti akhirnya nggak ada gunanya juga kita berbicara seperti itu sebagai alasan cerdas, tapi akhirnya menjauhkan kita dari sehat. Nah, jadi bisa gak kita plank aja? Bisa gak saya push up aja? Bisa gak saya cuma squat saja? Bisa gak saya mengkombinasikan berbagai gerakan tersebut menjadi satu? Bisa sekali. Lalu pertanyaannya, emang tujuannya apa sih saya kenceng-kencengin badan saya seperti itu? Nah, jawabannya sederhana, adalah kita berbicara yang namanya komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh itu salah satunya, kalau istilahnya orang mesti paham ya, namanya kalau yang namanya organ tubuh kita jaga. Nah, makanya kenapa kelestariannya, kenapa? Karena kalau seandainya kenapa orang tua meninggal ya gitu kan, karena memang organ tubuhnya sudah tidak berfungsi lagi gitu. Makin tua ketika kita sering pakai, mungkin kayak teman-teman saya udah memakai organ tubuh saya udah setengah abad, sedangkan teman-teman pakai organ tubuhnya baru seperempat abad gitu ya. Bisa bayangkan bedanya 25 tahun gitu ya. Mobil mungkin 5 tahun aja udah kelihatan bobrok ya. Udah gak bagus. Iya, gimana coba bedanya 25 tahun gitu. Makanya kayak saya dalamnya nih jangan-jangan udah bobrok semua nih. Enggak lah, Mas. Jadi ya, nah jadi kalau teman-teman tahu, jadi sekali lagi adalah kalau kita paham dengan situasi itu, yuk kita rapikan, yaitu adalah apa, organ tubuhnya dijaga nomor satu. Kedua, cairan di dalam tubuh kita dijaga keseimbangannya. Organ di tubuh kita dijaga kesehatannya. Tulang di tubuh kita dijaga kekuatannya. Otot ditingkatkan, lemak diturunkan. Nah, jadi paham ya teman-teman sekalian, kalau kita berbicara komposisi tubuh kita, ada organ tubuh, ada tulang, ada otot, ada lemak, ada air. Air dijaga keseimbangannya, nggak boleh lupa minum air. Ini apa, nah terutama kayak saya ya, saya kadang-kadang suka latihan, kadang-kadang jemuran, kadang-kadang sauna, ini apa, ntar tiba-tiba minum airnya lupa gitu ya, itu juga ya kurang, jadi bisa bahaya juga. Kedua, yaitu otot dikencangkan, taunya yang terangsang kekuatannya tulang. Nah, coba bisa bayangin, ketika kita mengencangkan otot saya, kok kenapa jadi tulang yang kuat? Karena otot dan tulang itu dia terikat. Salah satunya melalui tendon, jadi kalau otot dikencangkan, tulangnya jadi terangsang kekuatannya, jadi tulangnya jadi tambah kuat, karena dia terangsang dengan respons daripada si otot tadi. Jadi ketika otot dirusak oleh kita dengan aktivitas tadi, push up, dengan plank, dengan squats, dengan melakukan berbagai aktivitas olahraga, taunya ternyata tulangnya jadi ikut tambah kuat. Tapi kenapa tulang rapuh? Karena ototnya nggak pernah dikencangkan. Contoh paling gampang sederhana, teman-teman misalnya pernah patah tulang ya kan? Ketika patah kan tangannya digips kan? Nah, ketika tangannya digips kan ditutup ya kan? Tapi itu kan cuma siasat aja ya, sebentar, hanya cuma paling berapa, 2 minggu, 3 minggu ya gitu ya. Nah, waktu gipsnya dibuka, tangannya dibuka gipsnya, lihat tangan kiri sama tangan kanan gedean mana? Gedean tangan kanannya, tangan kirinya langsung mengecil gitu ya. Kenapa mengecil? Karena memang ototnya nggak dilatih. Nah, pada saat itu ototnya nggak dilatih, begitu tulangnya udah lumayan, nah langsung latihan lagi tangannya supaya ototnya jadi dikencangkan. Makanya kenapa 2 tahapan dalam penyembuhan itu adalah, satu, ya dia digips supaya biar jangan gerak dulu, biar tulangnya juga kan baru habis disambungkan. Nah, setelah tulangnya udah disambungkan, gipsnya dilepas, nah otot yang akan bekerja mengencangkan tulang. Dan kalau teman-teman bisa lihat ya, orang yang senang lari misalnya, waktu lari itu tumpuan kita kan banyak adanya di lutut, benar kan? Yes. Nah, sekarang pertanyaannya, lutut itu tumpuannya waktu kaki kan tumpuan di lutut. Tapi bayangkan kalau otot pahanya nggak pernah dilatih sama teman-teman sekalian. Nah, ketika otot pahanya nggak pernah dilatih, maka tumpuannya itu murni langsung ke persendian. Makanya kenapa akhirnya banyak orang yang lari, yang lama-lama udah larinya apalagi jauh-jauh ya semuanya dan sering sekali gitu. Nah, pada saat itu pasti problemnya adalah pelan-pelan cedera terjadi. Mulai dari pergelangan kaki, mulai dari lutut, lalu ke pinggang, ya, nanti ke leher dan sebagainya. Nah, itu makanya kenapa harus latihan pengencangan otot. Makanya kenapa otot tadi harus dikuatkan.
Nah, jadi ketika otot dikencangkan, tulang otomatis akan ikutan kuat. Dan salah satu kekuatan tulang kita juga kita bisa dapat dari ketika kita dekat dengan alam. Salah satunya adalah ketika kita bermandi sinar matahari ya. Nah, jadi saya rasa itu sebenarnya bagus. Cuma kadang-kadang kita sibuk untuk complicated gitu ya. Yang bagus jam berapa ya? Oh jam Nah, 10. iya Oh itu enggak, masa. yang bagus jam 8. Oh nggak bisa, jam 10 kalau udah lewat ini udah beda lagi. Jadi sangat unik ketika kita sekarang ini sibuk. Jadi secara umum aja kita nggak menjalankan kesehatan dengan baik, tapi waktu kita ngomongin matahari kita mau Itu jadi sibuk detail gitu banget. untuk Iya, benar. iya kita sibuk mau detail untuk ngomongin oh nggak bisa ini jamnya kalau udah lewat jam segini nanti UVB-nya nanti berubah jadi ini jadi itu. Saya pikir ya silahkan saja kalau teman-teman memang kadang-kadang memang kita ya kalau kita tahu ya saya kadang-kadang memang kita ada satu kecenderungan ingin trying so hard to be right tuh kayaknya penting banget gitu karena kita mungkin kebiasaan hidup setiap kali disalahin terus sama orang gitu ya. Jadi bawaannya kepengen bener terus kepengen bener. Jadi ketimbang daripada sibuk untuk menjadikan bermandi matahari sebagai bagian daripada hidup kita yang sehari-hari karena dia akan bisa mengaktifasi vitamin D di dalam tubuh kita, yang ada kita hanya sibuk berkutat dengan argumentasi tadi. Ya. Jadi saya pikir sebenarnya ngapain sibuk argumen? Kalau bisa jam 10 ya jam 10, Ya bisa udah, jam 8 lakuin ya aja. jam 8. Bisa apa lakuin aja. Kalau orang bilang wah ini bahaya ini dan sebagainya, ya kalau saya bilang kalau memang berbahaya kembali lagi seperti saya katakan petani yang ada di Indonesia itu semuanya kalau kita lihat setiap hari dia pergi ke sawah nomor satu yang dia lakukan dulu adalah apa kalau salah tahu nggak petani-petani biasanya kalau kita ke sawah Aku nggak petani-petani tahu, itu Mas. biasanya jam 8 itu lagi ngapain biasanya sebelum dia ke sawah dia biasanya lagi balurin itu sun protection olive oil apa segala gitu ya ke badannya dia kira-kira gitu nggak? Enggak sih kayaknya. Nggak mungkin. Iya ya. Oh iya saya pakai yang SPF-nya yang 15. SPF Oh segini. jangan bahaya. Bahaya katanya. Kamu pakainya kalau bisa yang 30. Oh jangan pakainya kalau bisa yang 50. Jadi bisa bayangkan ya teman-teman ya kalau kalau kita memang terlalu detail seperti itu bisa bayangkan itu petani nanti uangnya pada habis buat beli SPF Iya, benar. suntan Sun oil. Nah, protection yang mau saya apalah. Iya, jadi yang mau saya sampaikan sekali lagi adalah kalau kita bisa memakai ya kita pakai. Kalau kita bisa waktunya ada segitu ada. Kalau memang mataharinya terlalu panas, badan kita juga cerdas kok. Badan kita nggak usah lama-lama langsung keluar dari sana ya. Jadi yang utama itu lakukan saja ketika kita bisa dekat dengan sinar matahari bagus. Dan kebetulan memang dalam kita menentukan sesuatu itu kita nggak bisa membahas secara reduksi. Kalau istilahnya pendekatannya reductionist. Reductionist itu artinya kita selalu menjelaskan sesuatu tuh hanya satu aja gitu. Kita sebenarnya mesti melihat dari the whole complexity-nya gitu, banyak gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa bayangin kalau kita fokusnya cuma reduction pendekatannya secara seperti itu, kita pasti akan bilang, oh ya kamu kalau ngelakuin ini ntar bahaya, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tapi kembali lagi, banyak faktor yang terlibat. Berbeda antara orang yang nggak pernah kena sinar matahari, sama kita di Indonesia yang terlalu keseringan terpapar dengan sinar matahari. Oleh sebab itu, makanya kita punya adaptasi, kekuatan terhadap matahari menjadi lebih baik. Nah, orang lain yang misalnya bule yang kena sinar matahari kadang-kadang cuma dapat 1 minggu selama 365 hari. Atau bahkan sebagian dari mereka cuma dapat kadang-kadang 4 minggu dalam 365 hari. Sedangkan di Indonesia kena sinar matahari minimal 200 sampai 300 hari mungkin bisa dapat kena sinar matahari ya. Nah, paling mendung-mendungnya cuma kena berapa lama gitu ya. Anggap aja deh kalau 50-50 aja juga udah masih lumayan kena 150 hari gitu ya. Tapi kalau di luar negeri cuma dapat 14 hari. Cuma dapat 5 hari. Udah paling banter bagi mereka kena sinar matahari paling dapat cuma sekitar 30 hari, 45 hari. Kita dapat bisa sampai ratusan hari. Nah, makanya kenapa pasti badannya punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Nah, hal itu juga kalau teman-teman bisa lihat juga dalam hal soal ketika kalau kita berbicara soal yang namanya influenza ini sendiri. Kalau influenza itu kan terjadi ketika temperatur di badan kita sama di luar itu pengaruhnya berbeda sekali, yaitu ketika di luar itu temperaturnya jauh lebih rendah daripada badan kita. Makanya kenapa si virus itu si influenza itu akhirnya tentunya menjadi sesuatu yang jauh berbahaya dibandingkan dengan ketika kita tinggal di negara yang tropis dan sebagainya. Nah, jadi makanya kenapa
kalau semua pendekatan pengendalian kesehatan atau pengendalian kesakitan itu dilakukan dengan cara satu resep, kalau istilahnya one size fits all resep, maka yang terjadi hari inilah gitu. Iya, benar, Mas. Yang terjadi di New York yang dinginnya kayak apa, yang terjadi di Italia yang penduduknya yang orang tuanya umur 80 tahunnya banyaknya minta ampun, yang terjadi mungkin di Wuhan atau di Cina yang memang udaranya memang jauh lebih dingin daripada kita, tapi semua strategi yang ada di sana dipakai langsung di Indonesia yang pada kenyataannya semuanya beda berbeda. kondisinya. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan tadi itu, jadi kadang-kadang teman-teman harus bisa lebih cerdas untuk melihat. Nah, makanya kenapa memang tantangan dari kita itu, apalagi kalau kita menjadi yang namanya public servant ya, jadi kayak istilahnya para pengambil keputusan itu memang harus benar-benar bijaksana ya untuk bisa melihat dari berbagai hal, nggak sekedar cuma hanya melihat dari satu sisi saja. Tapi itu tantangan lah buat kita ke depan. Nah, jadi lanjut lagi ke yang tadi saya bicarakan. Jadi ototnya dijaga, tulangnya dijaga, keseimbangan air dijaga. Nah yang harus diturunkan itu sama kita itu cuma kadar lemak gitu. Bukannya makan lemak yang diturunkan, tapi kadar lemak yang kelebihan di tubuh kita yang harus diturunkan. Kenapa? Ya, karena ketika kita berat badannya atau kita punya belly fat, itu hubungannya dengan metabolic syndrome, kita hubungannya juga dengan kerja jantung, hubungannya dengan acidity di tubuh kita, ya, inflamasi. Nah, itu yang makanya kenapa jadi akhirnya potensi kita untuk sakit itu akhirnya menjadi besar. Nah, oleh sebab itulah makanya kenapa kita mesti olahraga kombinasi antara resistance training karena hubungannya dengan otot dan tulang, cardiovascular exercise hubungannya dengan organ tubuh, termasuk juga dengan jantung. Salah satu the most important muscle in our body, gitu kan. Nah, jadi jantung juga kerjanya juga akan capek sekali kalau kita itu setiap hari dipenuhi dengan perasaan terancam dan ketakutan. Makanya kenapa tadi saya katakan di dalam kalau kita berbicara yang namanya law of attraction atau kita berbicara yang namanya apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Bayangkan mungkin saya pernah dengar ya cerita ibaratnya dia makannya udah bagus. Latihannya udah bagus, istirahatnya semuanya udah bagus. Tapi kok dia bisa terkena cancer? Pas ditanya kenapa kok bisa kena cancer padahal semuanya pola hidupnya udah sehat, tidak merokok juga, tidak apa. Karena jawabannya ternyata adalah apa? Selama ini segala apa yang dia lakukan untuk dia sehat, ditanya kenapa kamu mau ngatur diet makanan? Karena saya takut sakit. Kenapa saya mau olahraga? Karena saya takut sakit. Kenapa kamu istirahatnya mesti cukup? Karena saya takut sakit. Kenapa saya makannya organik? Karena saya takut sakit. Kenapa saya tidak merokok? Karena saya takut sakit. Jadi takut sakit, takut sakit, takut sakit. Jangan sampai sakit. Saya nggak mau sakit. Nggak boleh sakit. Pokoknya jangan sampai saya sakit. Nah, jadi ketika kita ngomongin itu ke dalam diri kita, jadi maka yang gitu ya, Mas, ya? Iya, maka yang terekam itu adalah bukan jangan, nggak boleh, jangan sampai. Tapi yang terekam itu adalah sakitnya. Makanya saya kasih contoh kepada salah satu contoh paling gampang. Coba sekarang matanya ditutup ya. Tutup sekarang. Nah sekarang saya bilang, jangan sampai bayangin monyet lagi pegang payung. Jangan sampai bayangin atau mengingat-ingat monyet lagi pegang payung. Pokoknya Sasa nggak boleh ingat-ingat atau bayangin monyet lagi pegang payung. Pokoknya jangan sampai, nggak boleh. Nggak bisa aja di kepala kita mikirin monyet lagi pegang payung. Oke, sekarang buka matanya. Kira-kira apa yang ada di kepala kita? Ada monyet. Ya itu adalah yang ada di kepala kita adalah yang monyet lagi pegang payung. Iya gitu, benar. Nah, kayak benar sih masih kata-kata jangan apa itu tuh malah kayak ngeblur gitu loh. Itu yang selalu ada tuh si monyet pegang payungnya. Betul. Nah, yang maksud saya mau sampaikan di sini adalah saya akan langsung lompat ke dalam satu konklusi dari yang saya mau omongin ini. Kesimpulannya tuh hanya lebih kepada bahwa adalah sebuah hal yang sangat tidak bijaksana ketika sekarang ini kita dipaksa seolah-olah dalam situasi ini untuk harus sehat karena kita takut corona. Paham nggak?
Yes, Itu maksudnya. I got Jadi it. iya, jadi sekali lagi kalau semuanya masyarakat berpikir seperti itu, saya mau olahraga sekarang karena takut Takut. corona. Saya mau ngatur makanan saya karena jangan sampai corona. Karena saya mau ini, jangan ini corona, jangan itu corona. Kalau bisa jangan corona dan terus-terus. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah corona yang akan menjadi Corona, bagian iya daripada benar Mas. kita. Iya, nah Aduh, cuma lebih, iya, jadi uniknya di sana gitu. Terlepas daripada teman-teman sekalian, kalau ya mungkin ini salah satu yang menguatkan hati kita ya, kembali lagi membayangkan ibarat dalam satu kelas itu ya, kita dikasih pelajaran setiap hari, dikasih ngikutin kurikulum ya, dari di dalam kelas itu ya, saya kan ada 100 orang di kelas kita gitu ya, anggap aja. Dari 100 orang di kelas kita, ternyata ada satu orang akhirnya nggak naik kelas. Kenapa? Karena ternyata dia nggak bisa ngikutin pelajaran, Salsa. ya, Ya, jadi karena nggak bisa ngikutin pelajaran, jadi akhirnya dia nggak naik kelas. nggak Mas. Tapi apa yang terjadi sama kita? Biasanya kan kalau nggak naik kelas berarti dia mesti ngulang lagi kan? Tapi kebetulan sekarang ini gurunya punya kebijakan baru. Jadi kebijakan barunya adalah apa? Nah, jadi kebijakan barunya adalah kita semua tidak boleh naik kelas. Kenapa? Karena ini ada satu yang belum paham tentang pelajarannya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi 99 anak yang lainnya harus ngulang lagi. Nggak naik kelas semuanya. Harus ngulang lagi, belajar lagi setahun. Kenapa? Karena nggak boleh ada satu orang ini tidak naik kelas. Gitu. Nah, kira-kira Salsa setuju nggak kayak gitu? Jadi 99-nya itu nanti harus berkorban demi, setuju nggak kira-kira? Setuju nggak ya? Nggak setuju ya? Nggak setuju sih, karena Oke, cuma baik. satu orang. Betul. Jadi poin saya cuma mau bilang kalau istilahnya ini off the record ya, tapi yang ada on the record ya, nggak bisa ngomong bilang gitu ya. Tapi membayangkan sekarang ini, hari ini ibaratnya pertama kita itu adalah is a walking ecosystem of germs. Kita ini sendiri dalamnya banyak virus dan sebagainya. Nah, sekarang ada orang yang terkena virus. Nah, yang terkena virus itu sebenarnya nggak ada masalah juga. Kita terjangkit virus hampir setiap hari juga, jangan kita juga terjangkit kan? Iya, benar Mas. Karena betul ya. Nah, tapi terlepas daripada yang terjangkitnya, jadi masalahnya itu kita sebenarnya bukan takut terjangkit, ya terjangkit nggak ada masalah. Yang kita takutnya kan matinya, kan sebenarnya itu kan, benar ya? Benar. Iya. Nah, dari yang mati itu cuma satu orang dari kalau kita ngomongin ini bukan dari 100 orang yang mati satu orang, masih mending itu tadi dari yang nggak naik kelas satu orang. Yang 99. Ini masalahnya dari 1.000 orang gitu. Itu yang mati cuma 3-4 orang kalau hitungannya. Berarti itu masuknya udah bukan cuma 1% lagi, itu mungkin masuknya mungkin di bawah daripada 1%, iya kan? Tapi apa yang terjadi dengan yang kita lakukan hari ini, ibaratnya seluruh 99 orangnya tidak naik kelas semua gitu demi satu orang itu. Demi satu paham orang ya itu. Maksudnya? Paham. Jadi demi ceritanya kita berharap tidak ada kematian, tapi yang ada terakhirnya sekarang kita semua pada mati karena stres, mati karena kehilangan pekerjaan, mati karena sekarang ini semuanya gitu jadi pada sakit. Yang di luar sana yang tadinya kankernya masih di tahap-tahap awal, sekarang kankernya udah langsung naik lagi stadiumnya karena begitu stres. Orang tua kita yang sebenarnya tadi sehat, akhirnya begitu ngelihat, aduh kasihan ini si Salsa udah nggak bisa cari uang sekarang, ini apa, usahanya bangkrut. Jadi stres juga. Sebagian ini apa, akhirnya jadi ikutan stres juga, akhirnya jadi sakit juga. Nah, disitulah yang saya mau katakan, kembali lagi nanti ini tantangan bagi dunia kesehatan dan juga dunia kesakitan untuk bisa melihat dan menganalisa lagi kembali. Mungkin jangan-jangan di luar sana ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi ini. Karena dengan situasi seperti ini, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi 2 minggu, tambah lagi terus lagi, yang terjadi itu bukannya nanti akan menyelamatkan kesehatannya, tapi justru yang terjadi akan terjadi kebalikannya. Nah, makanya kenapa itu jadi tantangan bersama. Nah, kembali lagi kalau saya ditanya, gimana caranya nih supaya saya bisa olahraga?
di rumah tapi saya dapetin hasil, ya jawabannya ya nggak bisa gitu aja. Kenapa nggak bisa? Karena semuanya terbatas kan gitu kan. Iya, Jadi benar. saya hanya akan menghibur teman-teman untuk bilang kalau seandainya latihan di rumah itu jauh lebih baik daripada kita latihan. Sama aja kayak orang, makanya kenapa ada institusi pendidikan, makanya kenapa harus sekolah gitu. Iya, Karena boleh nggak benar-benar. saya tinggal baca aja di rumah, baca majalah, baca buku-buku apa, udah pokoknya yang Terus penting saya bisa pintar. itu. Terus langsung bisa pinter, ya bisa aja sih di satu sisi, kenapa nggak bisa? Pasti bisa. Tapi memang ketika kita berbicara sebuah institusi pendidikan, ya institusi pekerjaan dan sebagainya, berharap kita di sana akan terjadi yang namanya sumber daya manusia yang lebih baik, terjadi ada namanya sumber Yes. daya alat, fasilitas yang lebih bagus, kan gitu. Dan ini semua hari ini semuanya nggak ada ya, karena kita semuanya harus diam di rumah gitu. Nah, jadi saya pikir memang tantangannya di sana. Tapi buat saya, seperti saya katakan tadi, kita sebagai warga negara, kita ikuti aturan yang ada, tapi di sisi lain, kita harus bersiasat, yaitu adalah mau nggak mau, saya nggak mau takut dan cemas. Nomor 2, saya harus olahraga. Nomor 3, saya atur pola makan saya, terutama tepung dan turunannya yang kebanyakan gula pasir. Unik ketika sekarang ada isolasi, kok gula pasir duluan yang habis di supermarket ya gitu ya. Semuanya malah yang harusnya di rumah jadi pola hidupnya jadi lebih sehat, tapi yang ada sekarang pola hidup. Ya, shit. Sorry karena terlalu seru banget jadi keputus. Aku Joy ajak Mas Ade lagi kita untuk closing. Dah, Mas Ade udah masuk nih. Iya, sabar teman-teman. Maaf ya karena udah 1 jam. Jadi langsung otomatis keputus. Tapi kita sudah join lagi. Ini pembahasannya sangat seru banget sampai tiba-tiba udah mati 1 jam. Iya, nggak apa-apa, dilanjutin lagi dikit. Ya, Oke, tapi sekali lagi saya tidak mau salah paham ya buat teman-teman. Jadi akhirnya saya ikut mengecilkan hati, bukan seperti itu, tapi lebih kepada kalau istilah yang mengatakan adalah bahwa gini ya, kalau teman-teman tahu. Kalau kita bisa bilang, aduh kayaknya saya stres nih, kayaknya saya stres. Kalau kita tahu kalau kita stres, biasanya kita tidak stres. Kalau dibilang, aduh, kayaknya saya gila deh nih, saya gila deh nih. Kalau kita sadar kalau kita gila, berarti biasanya kita nggak gila gitu ya gitu. mm, Nah, mm-mm, jadi kalau kita sadar kita stres, biasanya kita tidak stres. Kalau benar. kita sadar kalau kita gila, berarti biasanya kita tidak gila. Nah, jadi persis juga, paham ya? Jadi kalau kita sadar kalau isolasi sosial ini bisa berbahaya sama sama kesehatan kita, biasanya kita bisa terhindar gitu ya. Tapi Betul. kalau kita nggak sadar, akhirnya di rumah ngapain? Kita lupa, akhirnya di rumah semua apa dimakanin, kita juga nggak olahraga, kita nggak apa, karena kita nggak sadar, nggak ngeh, tiba-tiba setelah nanti urusan ini udah oke, baik, kita kembali lagi, dibuka lagi, ternyata kita malah membawa penyakit kan keluar. Karena apa? Karena kita di rumah itu menimbun kesakitan. Yes. Padahal tujuannya kita sekarang di rumah kan harusnya kan memberikan kekuatan kan gitu Mm-mm. ya. Gitu. Jadi nanti nggak mau patah niatannya, metodenya, niatannya baik, tapi terjadi esensinya nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Benar. Nanti jadi Kemarin tuh terakhirnya ini ntar Mas, jadi aku salah juga paham. sempat sempat takut juga gitu loh, walaupun ini jadi akan ada isu baru karena orang di rumah aja, terus geraknya terbatas, akhirnya mereka nggak gerak, akhirnya mereka nggak olahraga, terus setelah corona berakhir ya ada isu lain ya, entah penyakit apa, bener yang kayak Mas Ade bilang. Itu aku udah pernah Ya, kepikiran. betul, dan kembali lagi memang warisan daripada pola hidup sehat kan sebenarnya kan kemandirian. Nah, Hmm, justru kita bisa lihat ya dengan kondisi situasi sekarang ini jadi sekali lagi kita bukan ngomongin Indonesia ya, yang tadi saya katakan kita ngomongin dunia lah. Ini tantangan bagi seluruh masyarakat di dunia, termasuk juga tantangan daripada warga dunia, termasuk saya dan kawan-kawan yang lain yang kita ini ada di dunia kesehatan. Ketika kita ada di dunia kesehatan itu, kita pasti akan merasa terganggu ketika kita dikatakan adalah segala sesuatu permasalahan itu seolah-olah disamaratakan. mm-mm. Jawabannya adalah seperti ini. Kalau istilahnya ngomongnya tuh top down. Jadi yang menentukan itu adalah, jadi kebijakannya bukan kebijakan pemahaman tentang sebuah kesehatan, tapi kebijakannya jadi lebih sifatnya politis gitu. Yaitu Iya, adalah segala sesuatunya adalah bahwa iya, penentuannya adalah harus gini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu. Loh, sedangkan kita bilang, loh, yang tahu ilmunya kan saya, kenapa jadi kau
kayak kamu yang ngajarin saya mesti ngapain gitu kan, itu kan sesuatu yang unik gitu. Nah yang didasarkan pada apa? Didasarkan pada sebuah landasan daripada mana, yang itu juga patut dipertanyakan. Itu tadi makanya saya katakan tadi, ibaratnya tubuh manusia itu sebenarnya begitu sempurnanya, dia bisa menciptakan obat bagi dirinya, namun di sisi lain dia juga bisa menciptakan racun bagi dirinya. Nah pada saat itulah makanya teman-teman mesti hati-hati. Kenapa? Karena ketika kita salah dalam memperlakukan tubuh kita, ya otomatis tubuh kita dengan senang hati akan menyakitkan dan mematikan sendiri, dirinya sendiri. Dan memang yang selalu jadi satu concern saya itu memang kalau berdasarkan penelitian ada yang mengatakan adalah bahwa katanya apa yang bisa membuat seseorang umurnya pendek katanya. Oh, ya udah kita kita kasih dia rokok sebanyak-banyak tiap hari, dia disuruh merokok. Atau kita suruh dia minum alkohol yang banyak setiap hari, suruh minum alkohol yang banyak. Atau bahkan kita bilang, udah kita suntikan aja virus ke dalam tubuhnya supaya dia cepat mati gitu. Tapi berdasarkan penelitian ini katanya, cara tercepat untuk kita mati itu adalah caranya gampang. Yaitu adalah tinggal suruh dia diem di rumah, jangan ketemu sama temennya, udah nggak usah ngapa-ngapain gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah isolasi sosial itu adalah cara yang paling ampuh untuk membuat orang umurnya pendek. Nah, jadi hal itulah yang sebenarnya jadi ironis ya, Salsa, kalau kita lihat hari ini gitu. Jadi cara kita untuk lari ceritanya dari masalah si virus ini, tapi cara tersebut itu benar-benar adalah cara yang ampuh untuk membuat seseorang itu menjadi sakit gitu. Nah, jadi hal itulah yang sebenarnya makanya kenapa itu sesuatu yang harus mesti dipertimbangkan gitu ya. Wah gila, benar-benar deh. Aku langsung kayak gitu. Pasti ini teman-teman juga dari tadi nonstop komennya udah, wah bener banget Mas Ade segala macam. Oke, terima kasih ya Mas Ade sudah menyempatkan waktunya. Seru banget. Sama-sama. Nanti terus berkarya, terus belajar juga, terus berbagi ya. Karena salah satu kunci daripada situasi hari ini itu sebenarnya kalau teman-teman tahu itu adalah ada istilah mengatakan adalah bahwa ketika kita berbagi itu imun sistem kita jadi meningkat. Orang yang diberikan pembagian dari kita atau orang yang diberikan kebaikan oleh kita, ternyata imun sistemnya juga meningkat. Nah, cuma uniknya daripada sebuah penelitian itu mengatakan adalah ternyata yang namanya win-win situasi itu tidak hanya berlaku bagi orang yang memberi dan menerima, tapi orang yang menyaksikan, yang jadi orang ketiga yang menyaksikan sama-sama memberikan kebaikan pada orang lain, ternyata juga imun sistemnya ikut meningkat. Nah, apa kesimpulan dari cerita ini adalah biarlah kita sering terpapar oleh ketika kita rajin menyaksikan sebuah kebaikan itu terjadi. Ketika orang memberikan kebaikan pada orang lain, atau bahkan kita menerima kebaikan daripada orang lain. Kita bisa menerima kebaikan orang lain bukan dalam arti kita menerima sumbangan, atau menerima hanya sekedar misalnya kayak tadi dikatakan barang, atau bingkisan, atau misalnya uang, atau apa. Tapi sebenarnya cara mudah untuk kita memberikan atau diberi itu adalah yang dikenal dengan namanya 3A. 3A itu yang disebut namanya atensi, apresiasi, dan afeksi. Itu artinya, atensi itu artinya ketika kita memberikan perhatian atau diberikan perhatian oleh orang lain. Imun sistem kita meningkat. 2, ketika kita memberikan penghargaan, menghargai orang lain atau kita dihargai oleh orang lain, imun sistem kita meningkat. Dan yang ketiga, ketika kita memberikan kasih sayang pada orang lain, pada saat itulah imun kita meningkat dan ketika kita diberi kasih sayang tersebut. Nah, jadi bahkan ketika kita hanya sekedar cuma menyaksikan orang lain memberikan kasih sayang pada anaknya atau pada keluarganya, atau kita menyaksikan orang yang lagi jatuh cinta, kenapa kita seneng ngeliatin, orang ini gini, cute ya, imut ya gitu kan, kadang-kadang aduh gitu ya, atau enggak apa gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena memang perasaan kita ketika kita melihat orang bahagia itu kitanya ikut kuat juga. Iya, tapi kebalikannya hari ini yang terjadi adalah bisa bayangkan kan ironisnya, kita justru bukan terpapar oleh sebuah cerita-cerita yang bahagia atau cerita-cerita yang akhirnya nanti akan menguatkan hati kita atau cerita tentang kebaikan, tapi yang terjadi hari ini kan yang kita dapatkan itu adalah berita-berita yang terlepas daripada kebenarannya ada, tapi bisa bayangkan kan ibarat hari ini kita membayangkan ibaratnya gini,
Saya tahu gak tadi ya temen gue ya di pojokan dekat rumah lo itu tadi dia dibacok loh, wih tangannya sampai putus gitu ini apa gitu. Hati-hati ya lo. Nah jadi dia niatannya ceritanya mau baik, mau kasih tahu kita bahwa nanti di Pojokan. perempatan itu mesti hati-hati. Tapi apa yang terjadi dengan kita mendengar sebuah cerita itu? Yang mendengar sebuah cerita itu kita terjadi ada yang namanya kecemasan. Dan ketika terjadi kecemasan, ketakutan, adrenal system itu akan didominasi, kita tahu ya, badan kita akan didominasi oleh yang namanya sympathetic nervous system, hubungannya dengan fight or flight, immune system kita langsung ngedrop, jadi turun otomatis. Karena cara kerjanya lebih fokus kepada ancaman dibandingkan dengan badan kita untuk mencerna dan bisa ibaratnya self recover kita. Nah, jadi itu sesuatu yang makanya mesti hati-hati terhadap berita-berita yang ada hari ini. Kalau bisa lebih banyak mungkin dengerin musik, lalu beraktivitas, dekat dengan alam, mungkin bisa nyiram kebun, mungkin bisa main sama binatang kesayangan kita, mungkin bisa bantuin anaknya di rumah atau adiknya di rumah yang lagi sekolah, bantuin bikinin apa, atau melakukan kegiatan bersama ya. Itu sesuatu yang menguatkan hati dan termasuk juga kayak misalnya sekarang ini ada IG Live gini ya, atau ada IG, atau misalnya ada banyak berbagai instrumen yang bisa kita pakai atau tools yang kita bisa pakai untuk bisa memberikan kebaikan pada orang lain. Kayak misalnya kita kasih mereka tips-tips latihan gitu ya, kan terus dijalankan ya. Ini push up yang bagus gini, oh ini yang bagus gitu. Saya rasa itu satu hal yang baik, bagus. Dan itu yang kalau saya lihat dari satu apa ya, kalau istilahnya bright side of the story dalam situasi yang sedang prihatin ini, yaitu adalah ketika begitu banyak orang juga yang berbagi tentang cara ini, tentang itu ya, bahkan ngajarin masak ya kan. Iya, banyak di rumah banget begini ini apa, ntar ada yang ngajarin bikin prakarya, lo tau gak bikin ini begini gitu ya. Jadi saya rasa itu sesuatu yang positif sekali, yang bagus sekali, teman-teman terus lakukan itu. Dan juga besok kan bulan puasa ya, itu 1 bulan kalau bisa dikatakan adalah sebenarnya, kalau istilahnya yang saya bisa katakan adalah berkah di balik musibah. Kenapa? Kenapa? Karena ibadah puasa itu adalah salah satu, kalau kita menyangkut pautkan dengan strategi kita diet, ternyata karena sekarang ini begitu banyak yang tadi kan yang saya katakan tadi, duduk makan, bengong makan, happy makan, sedih makan, depres makan, stres makan, ya kan? Itu bisa bayangkan ketika kita puasa, kita tidak melakukan hal itu. Jadi selama 12-13 jam kita memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk istirahat, tidak mencerna makanan. Dan pada saat ketika kita tidak mencerna makanan, pada saat itulah badan dikembalikan lagi ke namanya yang disebut dengan namanya normal state, atau yang dikenal dengan namanya homeostatis. Pada saat itu badan membuat satu kecerdasan sendiri dengan menciptakan yang namanya sistem alokasi sumber daya, dengan bilang bahwa saya nggak dikasih makan lagi loh nih selama 12 jam, 13 jam, karena ini sekarang bulan puasa. Nah, pada saat itu badan akan membuat satu kecerdasan sendiri dengan membuat keseimbangan. Dia tarik growth hormonnya, dia naikkan lagi, karena tujuannya jangan sampai nanti ototnya turun ya. Kalau bisa ototnya jangan dipecah. Jadi akhirnya dia akan coba membuat apa? Dia ciptakan sparing hormon yang meningkat. Pada saat ya itu si human growth hormone secara alami jadi production-nya jadi meningkat. Di sisi lain, insulin, storage hormone yang selama ini yang kerjaannya bawain ke lemak terus ya, karena kelebihan gula di badan. Halo, connecting lagi. Aduh, internet ini ya teman-teman. Teman-teman masih pada di sini kan? Sorry ya, biasa ya, namanya internet itu kadang on off. Tenang, aku sudah save semua video-videonya, jadi teman Salsalifi tidak perlu khawatir. Mas Adi lagi buffering. Coba aku sambil baca-baca komen ya. Ini dari tadi komennya nonstop, aku seneng banget sih. Ternyata pada sudah ada kembali nih Mas Ade. Jadi teman-teman yang menunggu sudah kembali lagi. Gila nih Mas, gak ada yang kabur loh, semuanya tetap menunggu Mas Ade. Kedengeran. Gak apa-apa Mas, kedengeran kok, kedengeran.
Yes, benar. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Kakak. Udah. Buset lama banget.